Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Sani Yasmin Fadia dari kelas 3C Agroteknologi. Nah, di sini saya bakal ngejelasin nih beberapa materi tentang DNA, sintesis protein, alur informasi genetik, ekspresi gen, dan pewarisan sifat. So, langsung aja ya kita ke materinya. Oke teman-teman, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa yang membangun dan memperbaiki jaringan tubuh kita dan juga membentuk energi dan antibodi? Ada yang tahu nggak? Oke, betul banget. Jawabannya adalah protein. Protein ini merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Nah, peran protein ini penting banget nih bagi tubuh kita. Yang pertama untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh sebagai sumber energi, membentuk antibodi, dan juga membentuk enzim dan hormon. Pokoknya banyak banget nih peran-peran protein yang benar-benar penting banget buat tubuh kita. Nah, sekarang kita lanjut ke DNA. Sering banget kan pasti teman-teman ngedengar DNA, tapi apa sih sebenarnya DNA itu? Nah, DNA ini merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Di dalamnya ini tersimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Nah, DNA ini juga merupakan suatu molekul besar yang terdiri dari dua pita panjang yang saling berpilin membentuk heliks ganda, atau biasa kita sering dengarnya double helix gitu ya. Nah, DNA ini juga memiliki struktur gitu lah teman-teman. Nah, diantaranya ada gula pentosa deoksiribosa. Nah, gula pentosa deoksiribosa ini beratom 5C yang kehilangan satu atom oksigen. Kemudian juga ada gugus fosfat yang berikat pada atom C nomor 5 dari gula pentosa. Dan yang terakhir ada basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1 dari gula pentosa. Kalau tadi kita udah tahu ya apa itu DNA, nah sekarang kita lanjut ke fungsi DNA. Sebenarnya apa fungsi DNA itu ya teman-teman? Jadi DNA ini berfungsi untuk membawa informasi genetik yang merupakan juga blueprint gitu ya bagi suatu organisme. Dia juga memiliki peran dalam pewarisan sifat, terus juga dia bisa mengekspresikan informasi genetik, menyintesis molekul kimia lain, menduplikasikan diri atau bereplikasi. Banyak banget peran DNA ini teman-teman, walaupun kecil tapi dia itu punya banyak sekali peran. Oke, selanjutnya kita lanjut ke RNA. Apa itu RNA? RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. Nah, RNA ini terdiri dari beberapa struktur, diantaranya yang pertama gula pentosa ribosa, gugus fosfat yang membentuk tulang punggung RNA bersama ribosa, juga ada basa nitrogen yang terdiri dari basa purin dan basa pirimidin. Selain itu, RNA juga memiliki berbagai fungsi nih, diantaranya berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Selain itu juga RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Nah, terus RNA ini ada berapa macam ya? Jadi RNA ini ada dua macam. Yang pertama ada RNA genetik, kedua ada RNA non-genetik. Nah, pada RNA genetik ini, RNA-nya itu berperan seperti DNA dalam membawa informasi genetik. RNA tipe ini juga hanya ada dalam beberapa jenis virus saja. Kemudian yang kedua ada RNA non-genetik. RNA non-genetik ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada mRNA, kedua ada tRNA, dan yang ketiga ada rRNA. Nah, yang pertama, mRNA. mRNA ini atau yang biasa kita sebut juga RNA duta, ini merupakan RNA yang berfungsi untuk menerima kode-kode informasi dari DNA dan membawanya ke tempat sintesis protein. Nah, yang kedua ada tRNA. Nah, tRNA ini biasa juga dikenal dengan RNA pemindah yang berfungsi untuk mengenal dan menggerakkan nukleotida basa dari sekitar sel ke ribosom untuk sintesis protein pada mRNA. Terus yang ketiga ada rRNA atau ribosom RNA. Nah, ribosom RNA ini berfungsi untuk membentuk bagian dari ribosom dan bertindak sebagai pengikat pada ribosom. Oke, jadi banyak banget ya teman-teman fungsi-fungsinya yang benar-benar berperan banget nih dalam tubuh kita. Terus gimana nih caranya protein itu bisa terbentuk dalam tubuh kita?
Nah, protein bisa terbentuk dalam tubuh kita ini melalui proses yang namanya sintesis protein. Apa sih sebenarnya sintesis protein itu? Nah, sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Secara sederhana, sintesis protein ini terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, kita langsung masuk aja ke tahap yang pertama, yaitu transkripsi. Nah, tahap pertama dalam sintesis protein adalah transkripsi. Dilihat dari namanya, transkrip, dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian atau satu pita DNA, teman-teman. Nah, kenapa sih harus disalin? Biar apa coba ya? Nah, jadi gini, DNA itu terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein berlangsung di ribosom yang letaknya di sitoplasma. Jadi mereka ini agak berjauhan gitu, LDR-an gitu ya. Nah, DNA ini tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom, sehingga dibutuhkan fasilitator yaitu RNA polimerase untuk datang ke DNA dan membuat cetakannya, serta menyuruhnya pergi lagi ke ribosom. Gitu teman-teman. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya itu, apa itu RNA polimerase? RNA polimerase atau yang biasa kita singkat juga dengan RNAP ini merupakan enzim yang mensintesis RNA dari cetakan DNA. Dan secara lokal dia ini bisa membuka DNA untai ganda. Dan biasanya itu sekitar 4 putaran heliks ganda. Sehingga satu untai nukleotida yang terpapar ini dapat digunakan sebagai template untuk sintesis RNA. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke proses transkripsi. Nah, karena tadi DNA ini letaknya di nukleus dan ribosom ini letaknya di sitoplasma, jadi mereka ber-LDR. Nah, jadi perlu RNA polimerase untuk datang ke DNA. Jadi yang pertama, di dalam nukleus itu nanti RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi 2 dengan cara bergerak dari terminator ke promotor. Sekilas ini tuh kayak agak mirip resleting gitu. Terus yang kedua, ketika RNA polimerase sampai di promotor, maka proses ini dinamakan inisiasi. Nah, nanti masuk ke proses yang ketiga. RNA polimerase ini akan kembali lagi berjalan menuju ke terminator. Jadi kayak dari ujung ke ujung terus balik lagi gitu. Dan akan membentuk yang namanya mRNA. Nah, pada proses ini dinamakan elongasi. Terus masuk ke proses yang keempat. Ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Nah, terminasi ini adalah proses akhir dari transkripsi. Begitu teman-teman. Jadi secara keseluruhan itu kurang lebih ada 4 proses. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu translasi. Nah, translasi ini merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Jadi ketika mRNA tadi terbentuk, maka mRNA ini atau RNA messenger ini akan membawa pesan gitu teman-teman, membawa kode hasil salinan DNA tadi ke ribosom, di mana mRNA ini berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA tadi yang udah disalin ya. Nah, setelah tiba di ribosom, maka proses translasi ini dapat dimulai. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke tahapan proses translasi. Jadi translasi ini ada 3 proses. Yang pertama ada yang namanya inisiasi. Pada tahap pertama translasi, yaitu inisiasi ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Jadi kodon start ini adalah AUG kodenya. Kemudian masuk lagi ke tahap yang kedua, yaitu tahap elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino tadi akan digabungkan oleh tRNA menjadi rantai yang disebut rantai polipeptida. Kemudian kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu terminasi. Nah, pada tahap ini, proses translasi akan berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Nah, kodon stop itu apa aja teman-teman?
codon stop ada 3. Yang pertama ada UAA, kedua UAG, dan UGA. Nah, kalau pada gambar ini yang menjadi codon stop itu adalah AUU. Begitu teman-teman, jadi ada 3 proses translasi. Oke, terus gimana dong? Apakah ada perbedaan antara proses sintesis protein pada sel eukariotik dan prokariotik? Karena kan kalau di prokariotik itu kita nggak ada membran intinya kan? Nah, betul teman-teman, jadi ada perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik, terutama dalam proses sintesis proteinnya. Sebagaimana yang kita tahu, pada sel prokariotik ini, dia tidak mempunyai membran inti. Tidak ada batas tegas antara inti sel dan sitoplasma sel. Sedangkan pada sel eukariotik ini dia mempunyai membran inti sehingga ada batas tegas gitu antara inti sel dan sitoplasmanya. Jadi ada perbedaan nih antara proses sintesis protein pada sel prokariotik dan eukariotik. Oke, let's get started aja ya, langsung kita cari tahu nih apa perbedaannya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke perbedaannya. Jadi prokariotik sama eukariotik ini dapat kita lihat gitu perbedaan proses sintesis protein itu terutama dalam waktu dan lokasi prosesnya. Nah, kalau di prokariotik tadi kan nggak ada membran inti sel, jadi translasinya ini terjadi sebelum transkripsi selesai sempurna. Jadi dia bisa terlaksana gitu antara translasi dan transkripsinya hampir serempak. Sedangkan kalau pada sel eukariotik, translasinya itu terjadi setelah proses transkripsi selesai, tidak dapat terlaksana secara bersamaan, dan terdapat fase pasca transkripsi. Karena dia punya membran inti sel. Nah, kalau pada prokariotik juga, proses transkripsi dan translasinya itu terjadi di sitoplasma, karena tidak ada membran intinya. Sedangkan kalau pada eukariotik, proses transkrip ini terjadi di dalam inti sel, sedangkan translasinya ini terjadi di sitoplasma, karena terdapat membran yang membatasi keduanya. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, langsung aja kita masuk ke materi pewarisan sifat. Nah kayaknya nggak lengkap nih ya kalau kita nggak ngebahas tentang Gregor Mendel. Nah, Gregor Mendel atau Gregor Johann Mendel ini adalah ilmuwan dan biarawan Augustinian berbahasa Jerman Silesian yang meraih ketenaran Anomerta sebagai pendiri baru ilmu dari genetika. Nah, Mendel ini menunjukkan bahwa warisan biologis gen tertentu dari sifat dalam tanaman kacang ercis mengikuti pola-pola tertentu. Nah, sekarang juga biasanya disebut sebagai hukum Mendel. Kita langsung masuk aja ke persilangan. Nah, di sini aku mau bahas tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Jadi, apa itu monohibrid? Nah, persilangan monohibrid ini adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja gitu teman-teman. Jadi misalnya kayak warna bunga, ya udah warna bunga aja, atau bentuk dari polong, ya udah bentuknya aja. Jadi hanya satu sifat yang kita lihat gitu. Nah, pada persilangan monohibrid ini berlaku hukum Mendel 1 karena pada saat pembentukan gamet kedua atau G2-nya ini, gen di dalam alelnya yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anak atau gamet. Nah, kemudian Mendel juga melakukan persilangan monohibrid ini dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominansi yang muncul secara penuh dan sifat dominansi yang tidak muncul secara penuh. Jadi ada dua, yang secara penuh maupun yang tidak muncul secara penuh atau intermediate. Nah, sebagai contoh pada persilangan monohibrid ini, aku mau nyilangin dua tanaman dengan satu sifat beda, teman-teman. Nah, satu sifat bedanya ini adalah ketinggian tanamannya. Jadi pada tanaman yang pertama ini, dia adalah tanaman yang tinggi atau tall plant. Dia punya genotipnya itu T besar. Sedangkan pada tanaman yang kedua ini, dia tanaman yang pendek dan dia atau bisa disebut short plant. Dia punya genotipnya T kecil. Nah, kemudian dua tanaman ini disilangkan sehingga nanti akan menghasilkan F1 dengan genotip T besar T kecil. Atau ini juga tanaman yang tinggi ya, karena T besarnya ini dominan. Nah, kemudian
nanti yang T besar sama T kecil ini, yang F1 ini akan disilangkan lagi dengan sesamanya. Sehingga ketika sudah disilangkan akan menghasilkan F2 dengan rasio fenotip yaitu 3:1, di mana yang 3-nya ini adalah untuk tanaman yang tinggi dan 1-nya ini untuk tanaman yang pendek. Nah, yang selanjutnya ada persilangan dihibrid. Nah, persilangan dihibrid ini adalah persilangan dengan dua sifat beda. Jadi ada dua sifat beda yang digunakan ya. Dan pada persilangan dihibrid ini berlaku hukum Mendel 2. Untuk contoh pada persilangan dihibrid ini, aku bakal menyilangkan dua tanaman dengan dua sifat yang berbeda, yaitu ukuran tanaman atau ketinggiannya dan juga warna pada polongnya. Nah, untuk tanaman yang pertama ini, dia memiliki sifat yang tinggi dan juga memiliki polong berwarna hijau. Terlihat dari genotipnya yaitu T besar dan G besar. Sedangkan pada tanaman yang kedua ini genotipnya T kecil, G kecil, sehingga dia memiliki sifat pendek dan polongnya berwarna kuning. Kemudian kedua tanaman ini disilangkan, di mana gamet pada tanaman yang pertama ini dia T besar, G besar, dan gamet pada tanaman kedua ini T kecil, G kecil. Kemudian disilangkan dan menghasilkan gamet F1 yaitu T besar, G besar, T besar, G kecil, T kecil, G besar, dan T kecil, G kecil. Kemudian F1 ini disilangkan sesamanya sehingga menghasilkan F2. Nah, generasi F2-nya ini memiliki rasio fenotip atau sifatnya ini sebagai berikut. Jadi dia memiliki 9 tanaman yang tinggi dengan warna polong hijau, 3 tanaman yang tinggi dengan warna polong kuning, 3 tanaman yang pendek dengan warna polong hijau, dan 1 tanaman yang pendek dengan warna polong yang kuning. Selain itu, teman-teman, Mendel juga melakukan serangkaian percobaan, di mana percobaan-percobaannya ini dilakukan untuk memastikan kebenaran hasil percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid tadi. Nah, percobaannya ini diantaranya ada 3, yaitu backcross, test cross, dan reciprocal cross. Apa aja ketiga itu? Oke, kita langsung simak aja ya. Oke, untuk persilangan yang pertama adalah backcross. Backcross ini sering disebut juga sebagai perkawinan balik, di mana perkawinannya ini terjadi antara individu F1 dengan salah satu induknya, baik yang jantan maupun yang betina. Nah, dengan uji persilangan balik ini, kita dapat mengetahui bahwa individu itu yang fenotipnya sama belum tentu memiliki genotip yang sama. Misalnya kita silangkan antara tikus hitam dengan tikus putih. Pada tikus hitam ini, dia memiliki gen B besar yang merupakan penentu warna hitam dan sifatnya ini dominan. Sedangkan pada tikus yang putih, dia memiliki gen B kecil sehingga warnanya ini berwarna putih dan bersifat resesif. Nah, dari hasil uji persilangan backcross tadi, kita dapat mengetahui bahwa tikus yang berwarna hitam ini dapat memiliki genotip B besar atau B besar B kecil. Jadi terbukti bahwa individu yang memiliki fenotip sama, yaitu hitam, dapat memiliki genotip yang berbeda, yaitu B besar atau yang bisa kita lihat di parentalnya itu, dan B besar B kecil, yaitu di F1-nya. Yang kedua ada test cross atau uji silang. Nah, test cross ini adalah persilangan antara individu F1 dengan individu homozigot resesif. Nah, untuk apa sih dilakukan persilangan ini? Jadi persilangan ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah genotip F1 ini heterozigot atau homozigot. Nah, jika dengan uji silang ini diperoleh keturunan yang fenotipnya menyebar atau 1:1, 50% banding 50% gitu ya, berarti individu yang diuji ini genotipnya heterozigot. Tapi, kalau keturunan yang dihasilkan dari uji silang ini 100% memiliki fenotip yang sama, berarti individu yang diuji ini genotipnya homozigot. Nah, sebagai contoh di sini aku silangin 2 tikus dengan dengan warna yang berbeda.
yaitu ada tikus hitam dengan genotip B besar yang disilangkan dengan tikus putih dengan genotip B kecil. Kemudian hasil dari persilangannya itu F1-nya memiliki sifat berwarna hitam dengan genotip B besar B kecil. Nah, maka dihasilkan dari uji silang tersebut bahwa rasio fenotip antara hitam berbanding dengan putih yaitu 50% banding 50% atau 1:1. Dengan demikian dapat diketahui bahwa genotip individu F1 adalah heterozigot. Nah, dalam kasus ini individu F1 ini berfenotip hitam dengan genotip B besar B kecil. Kemudian yang ketiga ada reciprocal cross, di mana ini adalah persilangan resiprok. Persilangan resiprok ini adalah persilangan kebalikan, yaitu persilangan yang dilakukan dengan tidak memerhatikan jenis kelamin induknya. Misalnya, kita silangkan tanaman ercis berwarna hijau dengan genotip H besar dengan tanaman ercis berwarna kuning dengan genotip H kecil. Nah, mau yang kuningnya ini betina atau jantan, hasilnya akan sama, yaitu H besar H kecil. Jadi F1-nya itu akan sama gitu, H besar H kecil, yaitu hijau. Dan kemudian F2-nya juga akan sama, 1 H besar, 2 H besar H kecil, dan 1 H kecil. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa individu jantan maupun betina ini memiliki kesempatan yang sama atau rata dalam pewarisan sifat. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir video. Semoga ilmu yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.